Oke. Oh, saya. Jelas sekali suaranya, saya sudah jelas Pak Putu, Trawas hadir kok pas saya baca Trawas lagi ya. Saya sudah oke, banyak yang sudah, luar biasa berarti lumayan terdistribusi produknya Samples, dan yang baru launching kurang dari sebulan ini, lumayan saya sudah tiap hari minum Samples, oke, terima kasih. Dan satu lagi informasi yang antara enak, seneng kan nggak seneng sebenarnya, stok Samples kita di kantor kosong, jadinya sisa hanya beberapa seperti ini saja, tapi untuk penjualan benar-benar habis. Saya nggak tahu kenapa, di luar prediksi kita. Waktu ini kita produksi pertama tidak terlalu banyak, tapi cukup kita anggap, supaya tidak takutnya kadaluarsa nanti lewat 2 tahun, tapi kurang dari 1 bulan stok kita sudah habis. Dan ini ternyata untuk membuat ulang itu tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Ternyata amla itu yang paling mengganggu kita itu. Kali cari ekstrak manggis, maksudnya kulit manggis gampang lah. Terus meniran masih oke, ada di mana-mana. Daun murbai bisa dibudidaya. Ini yang amla ini butuh waktu ternyata. Jadinya bagi yang belum punya mohon sabar ya. Ditunggu antara tanggal 20 sampai tanggal 30 mudah-mudahan ada, mudah-mudahan sih ada. Tapi hari ini tidak mengurangi karena stoknya kosong, mengurangi cerita kita nanti tentang ini. Dan hari ini saya didampingi oleh seorang dokter dari Surabaya, tapi kebetulan beliau sekarang ada di Bali karena besok ikut programnya Yoga Tertawa Bersama Samples, Ibu Dokter Ami Surini, cantik banget. Selamat malam Bu Dokter. Kedengaran suara saya coba? Ya, selamat malam Mbak Putu. Ya, Bu Dokter. Hari ini Bu Dokter akan cerita tentang tema apa Bu Dokter sebelum nanti ngisi materi? Saya akan cerita tentang diabetes ya. Karena diabetes ini kan banyak diderita oleh teman-teman, saudara-saudara kita. Jadi kita perlu untuk lebih tahu tentang diabetes ini. Jadinya Ibu Dokter siap dengan banyak pertanyaan nanti Bu Dokter. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, sebelum Bu Dokter kasih saya dulu membuka sedikit ya Bu Dokter ya, mungkin 10-15 menit. Oke. Jadinya teman-teman, saya tidak ada materi khusus, tapi akhir-akhir seminggu ini kita tahu COVID ini, Omikron ini lagi naik. Saya baru habis demam kemarin 2 hari yang lalu sih. Gara-gara saya ada acara dengan tim IT, dan saya baru tahu seluruh tim IT saya ini kantornya di luar kantor Paras ya. 50% positif yang Omikron ini. Dokter baru tanya positif, dan setelah saya ngobrol siangnya itu saya langsung malamnya demam dan sakit. Ini kejadiannya baru 2 hari yang lalu. Saya habis ngobrol dengan tim IT, saya pulang ke Tabanan, pikir saya agak nggak enak sebenarnya badannya, pulang sebentar, terus saya balik Denpasar langsung kedinginan menggigil. Wah, ya udah waktu itu ya udahlah. Kebetulan juga Putri nggak ada di rumah waktu itu, saya bingung. Udahlah, saya minum Samples 3 butir waktu itu, minum Samples, terus minyak paras saya campur peppermint biar agak hangat dikit dan ada disedot gitu. Saya minum kali 3 ya, 3 butir. Harusnya 2 sih sebenarnya maksimum, tapi ya minum aja lah 3 biar demam saya hilang gitu. Dan baru kemarin ya akhirnya 1,5 hari demam langsung hilang.
Tapi saya nggak tes COVID sih, saya nggak tes COVID, saya hanya diam di rumah terus demamnya hilang ya udah, saya pikir. Dan juga tidak ada pilek, tidak ada batuk, cuma hanya panas saja tinggi sekali sampai nggak kuat nahannya, tapi badan menggigil gitu. Saya minum 3 kali 3 terus minyak, ya senang sekali. Akhirnya demamnya turun dan sekarang saya sudah normal kembali. Cuma saya butuh istirahat agak panjang kemarin, pas 1 hari demam itu, setelah demam istirahat dan sekarang udah normal. Jadinya lumayan lah, saya bersyukur ada ini, tidak promosi berlebihan sih. Saya minum ini kebetulan, apakah ini penyebabnya saya bisa kembali normal hari ini atau tidak ya? Ya mudah-mudahan. Tapi kan kita tahu kulit manggis untuk antibodi kita, amla dan sebagainya itu bagus sekali untuk antibodi. Seperti itu ya. Dan teman-teman, selain nanti kita diskusi tentang diabetes dari Bu Dokter, kalau teman-teman ada yang mau sharing, mungkin 1 atau 2 orang tentang Samples ini, tadi kan banyak itu yang bilang ada itu. Kalau ada yang mau sharing tentang merasakan manfaat Samples, apapun manfaatnya, karena ini dia antioksidan, sifatnya adalah menjaga imun tubuh meningkat. Jadinya kalau imun tubuh meningkat, banyak hal kemungkinan bisa terjadi. Adakah yang mau cerita? Nanti saya lihat di kolom komentar kalau ada, silahkan di chat nanti. Dan ini kebetulan ada kurang lebih 6 botol atau 7 botol ini, per 1 komentar cerita mungkin saya akan kasih 1 botol itu. Kita akan kasih ya per botol. Kalau ada silahkan. Sebelum nanti Bu Dokter, karena Bu Dokter akan materinya lumayan bagus sih saya lihat dari presentasinya. Tapi sebelum Bu Dokter, mungkin teman-teman kalau ada yang mau, saya lihat dulu ya kolom chatnya. Lihat dulu. Gustu, anak saya SD habis vaksin kedua. Setelah saya kasih Samples turun. Ntar dulu ya, ada nggak? Saya punya pengalaman, saya menderita rematik parah. Krisna Luma, coba deh, Kristina Luma, boleh cerita. Ini pengalaman pribadi kan, bukan orang lain. Kalau pengalaman pribadi, silahkan buka Bu Kristina Luma, panitia. Ibu silahkan nama, asal daerah, usia, dan ceritakan pengalaman menggunakan Samplesnya bagaimana, cara pakainya gimana, silahkan. Makasih Pak Putu, selamat malam buat teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini. Saya punya pengalaman pakai Samples ini. Akhir tahun lalu kan kami dapat 1 botol waktu di Bali itu, jadi saya langsung minum terus sampai di Labuan Bajo. Karena waktu itu belum ada stok di website, jadi berhenti minumnya. Pas akhir tahun saya ke Ruteng, kram-kram di tangan kanan itu sudah mulai sejak saya di Labuan Bajo, dan bertambah parah itu waktu saya ke Ruteng. Karena di Ruteng itu cuacanya dingin sekali, jadi kalau malam sampai pagi itu tangan saya itu tidak bisa begini, tidak bisa dibuka begini ya, jadi begini. Setengah mati mau dibukanya kalau bangun tidur pagi itu sama malam itu kaku dia Pak gitu. Ya. Waktu itu saya di Ruteng belum punya Samples, jadi saya tahan-tahan saja dengan gosok-gosok minyak Faras sama minyak angin VR79. Lumayan bekerja juga tapi tidak maksimal. Setelah sampai di Bajo, stoknya sudah ada di website, jadi saya beli. Saya mulai minum rutin. Puji Tuhan, sekarang keram-keramnya itu, yang sebelumnya itu seluruh tangan kanan saya keram. Sekarang sisa-sisa di ujung jari ini, Pak.
Jadi saya masih rutin minum Samplesnya. Ibu, cara konsumsinya gimana, Bu, Samplesnya? Saya 3 kali 1, Pak. Saya rutin 3 kali 1. Oke, jadinya rutin setiap hari. Iya, saya rutin setiap hari. Oke. Terima kasih banyak, Bu, ceritanya. Sama-sama. Ya, semoga sehat. Salam buat keluarga. Amin. Ya, terima kasih. Nanti panitia silahkan hubungin ibunya untuk sebagai penghargaan kita kasih 1 botol Samples. Siapa tadi ya lagi ya? Saya sudah konsumsi sampel siapa? Siapa ini? Samples luar biasa, tahan lama. Saya belum pernah dengar Samples. Pak Gede Saherman. Iya Pak, ini produk baru yang untuk menjaga imun. Kita musim ini sekarang Paras mengeluarkan produk baru, tapi yang sudah diriset lumayan panjang dan lama, baru dikeluarkan karena memang sangat dibutuhkan di musim pandemi ini. Jadinya ini produk baru, wajar Bapak belum kenal. Saya Pak butuh penanganan. Saya Pak menstruasi jadi nggak sakit. Coba deh Bu Melita. Bu Melita, lagi 1 nanti 3 orang ya, sama Pak Gede Supariana tadi ya. Melita, silakan cerita. Malam Pak Putu. Yap. Wow, cantik. Silakan. Namanya, usia, sakitnya apa? Usia 36 tahun. Saya dulu memang suka sakit ya kalau menstruasi begitu Pak Putu. Jadi awalnya kan saya balur Faras itu udah oke ya, udah oke sekali. Bahkan kemudian kemarin itu saya kan iseng Pak, nggak mau balur Faras. Sebelum menstruasi itu saya minumnya Samples gitu Pak. Ternyata itu oke juga gitu. Kemudian bulan depannya saya coba nggak balur dan nggak ini juga nggak minum juga gitu. Itu gimana ya gitu. Ternyata saya malah saya kan kurang darah Pak. Ternyata nggak bisa, saya mesti tambahin Samples gitu. Itu bagus sekali ya. Jadi nggak sakit kepala lagi juga, pegel-pegel pun enggak. Walaupun hanya minum Samples, nggak usah balur Faras, ternyata oke juga. Jadi nggak mesti, kalau saya pribadi mungkin nggak terlalu berat ya. Jadi salah satu oke gitu Pak, bagus sekali gitu ya. Kemudian customer saya juga dia nggak bisa tidur kemarin ya. Jadi minum Samples itu jadi enak tidur, bahkan katanya susah bangun. Jadi enak tidur katanya. Kebetulan customer saya itu juga ada yang susah BAB, itu jadi lancar. Yang terakhir ini yang baru-baru itu ada bapak-bapak di Jakarta namanya Pak Azril, itu kena COVID Pak, kena COVID barusan habis ke Semarang kena COVID, itu juga kebantu banget pakai Samples. Awalnya waktu minum Samples itu katanya kok kepalanya agak pusing ya. Saya bilang mungkin detox karena memang dia mampet ya. Kalau minum Samples katanya agak pusing, sepertinya detox. Tapi setelah nggak lama ya, 2 hari itu udah nggak pusing dan badannya yang pegel-pegel itu udah oke lagi. Sekarang udah kerja lagi gitu Pak. Bagus banget Pak. Dan barusan saya cerita-cerita juga jadi banyak yang tertarik sih Pak, memang bagus Pak. Puji Tuhan Samples ini akan nge-booming juga, sangat membantu saat pandemi Pak. Saya sendiri sekarang konsumsi terus karena takut kena COVID lagi Pak. Kemarin saya juga kena COVID. Iya loh, saya varian yang sebelumnya apa namanya? Kakaknya si Omikron itu apa? Delta. Saya kena. Ini sekarang kayaknya Omikron kena lagi. Tapi waktu itu saya lagi eksperimen Resevara, ternyata cocok dapat. Sekarang saya pakai eksperimen Samples, ternyata cocok juga. Iya bagus. Waktu COVID saya kan pakai ini Pak, pakai peppermint sama eukaliptus ya. Eukaliptus kan waktu itu pas lagi. Nggak ada seperti nggak sakit gitu Pak, walaupun positif kan disuruh kurung isolasi 10 hari, ya udahlah 10 hari daripada kena orang lain. Iya. Tapi
nggak ada sakit, seperti nggak sakit Pak gitu Pak. Walaupun awalnya ada demam, sakit badan, tapi setelah saya balur paras, difusin eukaliptus sama peppermint, kumur-kumur pakai peppermint, itu seperti nggak sakit gitu Pak. Bagi jemur, latihan nafas seperti itu, ya biasa aja. Dan mama saya yang ada kolesterol itu ya biasa aja, karena kita kan sama-sama gitu ya, isomannya gitu. Ya. Jadi aja nggak seperti orang nggak sakit. Mama juga minta keluar, saya bilang nggak bisa, mesti turutin aja. Ya udah isolasi 10 hari. Pak gitu, ya nurutin aja ya. Takut juga kita karena kemarin ada teman yang nggak taat, malah keluarganya sampai ada yang meninggal, kan kasihan seperti itu Pak. Ya, thank you banyak. Senang sekali dengar ceritanya. Sudah berbagi. Selamat malam. Malam. Ini kok banyak ya, bagus-bagus testimoninya sampai saya bingung. Mertua saya stroke, membaik berkat Samples. Saya ada pengalaman anak cewek suami selama pakai Samples. Waduh, ini pengalamannya seperti apa, pengen saya. Marniati ini juga. Terus saya belum tahu. Ini wilayah yang mana ya? Saya pilih satu. Tadi saya ngomong Pak Gede Supariana karena bagus saya baca. Ini banyak lagi yang bagus. Amandel deh. Pipin, Pak Gede, sorry ya Pak Gede ya, belakangannya Pak Gede ya, nanti ya. Ini saya lihat Pipin ini. Coba Pipin Amandel, gimana sih ceritanya? Saya penasaran dengan Amandel ini pengaruhnya sama Samples. Silakan Pipin Cakrawinata. Buka. Banyak sekali loh, thank you banget loh cerita-cerita ini. Nanti Bu Dokter deh cerita kenapa ini banyak. Bu Dokter nanti cerita ya, kenapa banyak orang mengalami perubahan. Padahal kan kok bisa satu produk multi khasiat seperti ini, kayak gitu Bu Dokter ya. Dari sudut medis Bu Dokter harus banyak cerita nanti. Selain tentunya cerita tentang terutama untuk diabetes lah. Silakan Pipin yang ini. Dibuka, kalau nggak bisa, nggak mau. Ini Angel, sorry. Oke, lagi saat Pak Gede deh, mungkin memang saya suruh Pak Gede tadi. Pak Gede Supariana, silakan. Banyak sekali, tadi banyak. Banyak sekali, thank you. Pak Gede Supariana, silakan. Pak Gede, tapi singkat ya, 1 menit aja Pak Gede ya. Bu Dokter saya ngasih waktu nggak panjang. Ini kawan saya ya, dari Lombok. Tapi sudah lama nggak ketemu, sekarang pakai Samples, luar biasa. Pak Gede? Oke, oh sudah bisa. Kalau nggak mau baru saya mau. Ya, malam Pak. Ya. Oke. Silakan. Ya, halo Pak. Ya. Oh yang itu yang satu. Ya, malam Pak. Ya. Ini malam Pak Budeka. Mana wajahnya? Saya punya tes. Oh, udah kelihatan. Sudah Pak, lanjut. Nama, usia, tinggal di mana? Silakan. Perkenalkan, saya Gede Supariana, dari Mataram. Nah, saya sudah menggunakan Samples ini sejak pertama launching. Nah, saya ada 2 pengalaman pribadi. Pengalaman pertama saya ketika mengikuti, nah waktu itu kan perjalanan saya dari Lombok dan sebelumnya saya begadang. Tentunya capek sekali. Nah, saya coba minum Samples 3 kapsul sekali minum, tetapi 2 kali, jadi 6 kapsul sehari. Nah, pegel saya itu boleh dibilang tidak ada. Nah, tetapi yang paling saya membuat kaget, ini malam-malam saya bangun berdua dibuatnya. Dan kumat mas saya, maksudnya ini mama. Jadi saya bangun berdua itu, adik saya juga ikut bangun. Padahal itu
untuk kepala 6 itu urusan itu biasanya jarang bangun. Nah itu kelebihan Samples ini, luar biasa sekali, mantap untuk Samples. Nah 4 hari yang lalu ini pengalaman pribadi saya. Ya. Saya mengalami batuk pilek dan demam yang tinggi. Nah, saya tidak tahu karena saya tidak cek apakah saya kena virus yang baru ini, saya tidak ngerti. Tetapi saya mengalami demam, batuk pilek. Nah, saya hantam dengan Samples ini 2 kapsul. Nah, tapi 3 kali minum, pagi, siang, dan menjelang mau tidur saya minum. Dibantu dengan balur minyak paras dan PR79 minyak anginnya. Saya gosok, hari pertama mulai membaik. Ya, pilek saya, batuk saya tidak terlalu keras dan tidak masalah. 2 hari berikutnya boleh dibilang sembuh total. Sampai sekarang sudah tidak mengalami masalah lagi. Karena apa? Saya itu kagetnya batuk pilek yang seperti yang saya alami ini boleh dibilang di kampung saya itu merata kena gitu. Termasuk keluarga saya semua kena gitu. Nah, saya yang paling belakang kena. Nah, setelah minum ini saya disuruh ke dokter, tidak mau, tidak memakai yang lain. Yang lain pada ke dokter, saya hanya coba ingin hilang suaranya. Seperti Pak Putu bilang, ingin eksperimen. Bener enggak? Samples keren banget Samples ini. Ya, susah tidur gitu. 2 hari berturut-turut saya enggak bisa tidur. Apakah ini pengaruh Samples? Mungkin ini Bu Dokter bisa nanti membantu menjelaskannya. Kemudian BAB saya agak keras, maaf, BAB saya agak keras. Tetap bisa BAB sehari, tapi agak keras gitu. Nah, apakah itu karena kandungan kulit manggisnya yang mencegah diare? Nah, ini tambahan lagi, ya pengalaman saya pernah saya diare, minum Samples 2, diare saya langsung mampet. Nah, apakah itu ada kaitannya? Nah, itu mungkin sekaligus pengalaman dan pertanyaan saya. Yang jelas, Samples plus kombinasi dengan minyak paras itu keren banget. Saya sangat rekomendasikan untuk Samples dan minyak paras. Mungkin itu saja Pak Putu, biar tidak panjang lebar. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gede, luar biasa. Ini saya banyak baca komentar, bagus-bagus ya. Ini berat badan bisa turun, apa hubungannya sama Samples? Saya pikir juga Bu Dokter lah ini punya urusan nanti ya, bukan saya. Saya tugasnya hanya membuat saja, karena saya berpikir Samples itu adalah antioksidan super, di mana kandungannya ini dari buah-buah yang atau daun yang memang kandungan obatnya paling tinggi dari catatan-catatan nenek moyang kita yang dulu. Termasuk amla adalah dari Ayurveda mengatakan ini buah dari surga. Karena memang satu-satunya buah dengan 5 rasa. Ya, buah amla hampir nggak ada di mana-mana. Nggak ada yang budidaya, hanya bisa tumbuh di hutan-hutan kering saja, seperti itu. Dan sebenarnya Samples memang untuk penyakit degeneratif itu sangat bagus sekali. Bukan mengobati, tapi dia memperbaiki sistem tubuh itu dengan cara memberi antioksidan. Jadi ya antioksidan. Bu Dokter akan banyak bicara tentang antioksidan karena itu memang ranahnya dokter. Karena dunia timur atau pengobatan timur itu tidak mengenal istilah antioksidan, tidak mengenal istilah radikal bebas dan sebagainya. Itu tidak ada istilah seperti itu. Jadinya saya pun tidak berani menjelaskan terlalu banyak tentang istilah-istilah itu. Makanya saya didampingi oleh dokter supaya bisa. Dan memang Samples itu memang kita akan lebih arahkan untuk penyembuhan beberapa penyakit kronis seperti diabetes. Jadinya untuk proses penyembuhan atau untuk diabetes, beberapa juga asam urat dan kolesterol. Coba kita fokuskan di situ karena memang dari semua rujukan yang kita baca itu sangat bagus untuk diabetes, asam urat sama kolesterol, bagi satu untuk darah tinggi, untuk penyakit degeneratif yang kategori mematikan. Seperti itu, setidaknya ada solusinya. Nah, dari saya sebelum Bu Dokter, saya ngasih sebuah pandangan tentang pengobatan timur sedikit saja untuk penyembuhan diabetes ya. Orang diabetes itu atau orang yang istilahnya kalau orang timur itu orang
kasarnya adalah orang yang kurang aktivitas, itu kecenderungan diabetes itu untuk bisa sembuh, kita kalau kita ngomong dari sisi produknya penggunaan Samples, dari sisi produk penggunaan Samples, otomatis kita akan harus memperbaiki pola makan, gaya hidup dan sebagainya. Karena sebenarnya diabetes itu adalah penyakit yang nyandu. Setiap orang tahu diabetes itu kelebihan gula. Setiap orang tahu yang tipe 2 ya. Tapi kenapa dia tidak bisa sembuh? Karena di situ ada tanda kutip itu penyakit yang kita nyandu. Sama seperti orang nyandu narkoba, nyandu apa, yaitu orang kecanduan makan gula atau istilahnya malnutrisi, tubuh itu kekurangan tapi dia butuh terus kebanyakan junk food, makanan-makanan yang junk food, terus gula-gula, nasi dan sebagainya itu, tapi itu semakin dia makan, semakin dia lapar gitu loh. Semakin dia makan, semakin dia lapar. Nah, untuk memutus rantai itu, untuk memutus rantai kecanduan ini, nanti dari sisi medisnya Bu Dokter ya, butuh kalau secara timur, butuh namanya terapi secara holistik atau satu jarak tertentu. Nah, untuk diabetes itu untuk memutus rantai kecanduan ini sehingga tubuh kembali dia beradaptasi bahwa tubuh itu tubuh itu tidak butuh makan terus-menerus yang berupa karbohidrat berlebihan atau ada detox berlebihan itu, ini di terapi penggunaannya itu minimum 3 bulan. Jadinya terapinya bukan minimum, gunakan Samples itu selama 3 bulan penuh untuk terapi diabetes. Jadinya jangan berhenti sebelum 3 bulan. Jadinya supaya tubuh melihat pola baru. Sehingga diabetesnya atau gula di dalam darah itu benar-benar berubah. Jadinya pankreasnya membaik, ginjalnya membaik, dan pankreas, ginjal, dan itunya membaik. Syaratnya adalah 3 bulan rutin. Jadinya kalau Anda menawarkan, kalau Anda reseller, kalau orang ada diabetes, baik pradiabetes apapun dia sudah menderita penyakit diabetes, itu gunakan ini selama 3 bulan full. Jangan berhenti. Kalau enggak gitu, cenderung untuk sembuh secara bagus itu kecil peluangnya. Tapi kalau Anda rutin menggunakan 3 bulan, jadinya polanya begini kalau pengobatan timur. Gunakan jangka panjang, karena ini jangka panjang itu 3 bulan, jadinya syaratnya gini. Gunakan 3 bulan, berhenti 1 bulan, terus kemudian setelah di bulan keempat, gunakan seperlunya kalau Anda masih merasa butuh. Jadinya kalau lagi drop situasi turun gula darah merasa makanan nggak bagus baru minum. Jadinya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga jangan berhenti minum Samples, tapi di bulan keempat ingat ya, bulan keempat nanti kalau aturan dari dunia kedokteran nanti tanya Bu Dokter, tapi ini aturan orang timur ya, aturan orang timur. Kayak orang minum jamunya rutin 3 bulan, terus kemudian supaya tidak kecanduan, balik lagi awalnya kecanduan makanan, berubah menjadi kecanduan nanti sama obat atau jamu, makanya ada istilah berhenti 1 bulan. Jadinya jangan sama sekali dalam 1 bulan itu minum Samples, supaya tubuh beradaptasi, tidak ada Samples lagi. Berhenti 1 bulan, terus kemudian di bulan kelima, jadinya bulan ketiga konsumsi, bulan keempat berhenti, bulan kelima gunakan seperlunya. Atau Anda merasa makanan Anda tidak sehat misalnya, atau lagi kelelahan, minum 1 kapsul, terus malamnya minum 1 kapsul, atau dosisnya 1 lah. Tapi kalau ketika lagi terapi,
2 pagi, 2 siang, 2 sore. 3 bulan penuh, 1 bulan berhenti, terus kemudian kurangi dosis di bulan kelima. Seperti itu. Jadinya saran saya untuk yang menderita diabetes. Jadinya ini sangat saya rekomendasi karena kelihatannya penyakit diabetes itu mudah, jangan aja makan gula kita sembuh, tapi tidak semudah itu. Ternyata itu teorinya adalah penyakit yang nyandu. Semakin kita diabetes, semakin kita lapar, semakin akhirnya kehausan karena darah banyak di dalam tubuh, semakin kita banyak minum air untuk mengeluarkan gula di dalam darah, semakin ginjal kita bekerja keras, dan semakin akhirnya mengalami sindrom metabolik, semua tubuh bermasalah. Makanya untuk memutus rantai itu saya balik 3 bulan konsumsi Samples, 1 bulan berhenti, terus bulan kelima konsumsi seperlunya. Seperti itu dari saya dari sudut timur. Dan hari ini kita kehadiran seorang dokter, mungkin Bu Dr. Ami, waktunya saya persilahkan, nanti sambil kalau ada tanya jawab juga Bu Dokter bisa jelaskan. Jadinya kenapa memilih tema diabetes, nanti Bu Dokter bisa angkat tema ini. Selamat malam Bu Dokter. Malam. Terima kasih Pak Putu. Ya. Selamat malam teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Senang sekali ya malam ini kita bisa berjumpa lagi di webinar ini. Suara saya cukup jelas nggak? Cukup jelas? Baik, kalau udah cukup jelas, saya lanjutkan ya. Kenapa saya mengambil tema diabetes malam ini? Karena ini penyakit yang sekarang trennya itu semakin lama semakin meningkat. Sedangkan kalau nggak kita cegah dari awal, ini nanti akan menjadi suatu penyakit yang serius. Nanti akan saya jelaskan ya. Karena ini juga penjelasannya agak lumayan serius, jadi nanti teman-teman boleh membawa buku untuk mencatat, terus sediakan juga kalkulator, dan juga boleh membawa ini meteran, nanti kita akan ada ukur-mengukur, dan juga camilan. Tapi camilannya camilan yang sehat ya, karena kalau nggak sehat nanti malah kita jadi kena diabetes. Kalkulator buat apa Bu Dokter? Nanti biar ngitung untungnya jualan Samples. Nah itu juga perlu itu. Jadi saya senang sekali ya dari semboyannya Samples bersama sehat bersama Samples. Artinya apa? Kita sehat itu tidak sendiri, tetapi kita juga mengajak teman-teman yang lain supaya sehat bersama kita. Sehat badannya, sehat juga kantongnya. Ya, benar gitu ya Pak Putu ya. Baik, kita akan memulai saja. Tadi saya baca testimoninya banyak sekali ya, saya senang sekali. Ternyata kita baru launching 1 bulan, tapi sambutan dari teman-teman dan kesaksian testimoninya itu luar biasa. Ini hampir 500 yang hadir ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk belajar malam ini. Saya akan menjelaskan sedikit perlahan-lahan dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya waktu launching Samples itu ada yang WA saya, Bu Dokter terlalu cepat. Ya saya mohon maaf. Karena tadinya waktu yang disediakan 30 menit, ternyata pada saat terakhir dipangkas oleh Pak Putu menjadi 10 menit ya. Jadi protesnya ke Pak Putu tuh. Kenapa waktunya yang 30 menit jadi 10 menit. Jadi saya terpaksa menjelaskan dengan cepat-cepat ya, karena ternyata waktu itu ada beberapa dokter juga yang memberikan penjelasan. Kebanyakan. Nah, untuk mengganti waktu yang waktu itu terburu-buru, ini nanti saya akan menjelaskan lebih pelan-pelan. Harapan saya teman-teman juga akan mengerti ya. Ini penting karena ini adalah basic dari semua penyakit diabetes mellitus itu. Kalau kita bisa menguasai ini, yang lain-lainnya juga akan lebih mudah. Jadi ini saya taruh di awal, supaya kalau ini teman-teman sudah bisa menguasai penyakit yang lain itu akan lebih mudah. Baik, kita mulai aja ya, karena juga waktunya agak panjang. Kita mulai dari awal dulu.
Bisa minta tolong? Ini ya, share screen. Terus ini. Udah, oke. Dokter, Ya. apa DIPL Oh, CIBTAC? Saya bingung ini apa. Saya ya, tahu dokter ini di di depan ini singkatan dari Diploma Estetik Siptek. Ini adalah gelar yang menunjukkan sudah lulus dari dokter kecantikan. Waktu itu saya lulus dari Inggris ya, ini dari ijazah dari London. Jadi secara internasional saya diakui sebagai seorang dokter kecantikan, gitu. Jadi Pak Putu, jadi melengkapi beberapa gelar yang lain. Katanya dokter lulus juga dokter herbal, maksudnya kok nggak ada gelarnya di sini? Saya nggak menulis karena nanti terlalu panjang. Jadi hanya ya udah lanjut. Jadi ada beberapa gelar saya yang lain. Juga saya mempunyai S2 ekonomi. Mungkin teman-teman heran loh, dokter kok ngambil ekonomi ya? Ya nggak apa-apa karena itu juga melengkapi. Tapi tidak perlu saya tulis, hanya saya cantumkan pada saat saya mengajar sebagai dosen karena gajinya berbeda. Itu aja. Tapi untuk yang ini hanya saya cantumkan kalau yang kira-kira berhubungan aja dengan pekerjaan saya yang akan saya tampilkan di salah satunya di webinar ini yang saya tampilkan adalah yang ini aja. Karena juga berhubungan dengan kecantikan nantinya ya. Ya, lanjut Bu, silakan. Baik, saya mulai aja. Jelas teman-teman ininya, slide-nya ya. Baik, menurut ilmuwan penyakit degeneratif adalah penyebab dari 90%-nya disebabkan oleh radikal bebas. Penyakit degeneratif itu apa? Yaitu penyakit akibat penurunan fungsi organ yang disebabkan oleh radikal bebas. Organ apa saja? Ini hampir semua organ. Lalu radikal bebas itu apa? Radikal bebas adalah atom atau molekul yang sangat aktif dan tidak stabil karena mempunyai satu elektron yang tidak berpasangan dalam strukturnya. Jadi molekul yang stabil ini bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada dua molekul yang di luar, dua buah. Tetapi pada saat dia menjadi radikal bebas, satu elektronnya itu hilang. Jadi hanya tersisa satu ini. Nah, elektron yang tinggal satu inilah yang tidak stabil, yang menyebabkan berbagai penyakit. Karena apa? Karena sifatnya reaktif, menabrak ke sana ke sini. Ibaratnya gini, jadi sekarang kan lagi tren itu ya, sinetron layangan putus. Ini ibaratnya adalah pemainnya di situ Lydia-nya. Lydia ini mengganggu pasangan dari Kinan dan Aris. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kehadiran orang ketiga ini sama dengan kehadiran dari radikal bebas yang bisa menyebabkan gangguan. Kalau kita lihat mungkin di dalam tubuh agak sulit, tetapi teman-teman bisa membandingkan seperti ini. Saya kasih contoh. Radikal bebas itu, ini kalau pada buah ini menyebabkan proses pembusukan. Buah menjadi coklat dan akhirnya lama-lama busuk. Atau kalau di karat adalah menyebabkan besi yang menjadi berkarat, kemudian lama-lama rapuh dan akhirnya rusak. Begitu pula yang terjadi di tubuh kita. Apa saja penyebab radikal bebas? Banyak penyebab radikal bebas, baik itu dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam biasanya dari hasil metabolisme atau infeksi yang terjadi di tubuh, itu juga bisa menyebabkan timbulnya radikal bebas. Yang dari luar contohnya adalah dari polusi udara, misalnya asap pabrik, kemudian asap kendaraan, juga asap rokok, zat kimia yang berbahaya, contohnya pestisida, insektisida, dan lain-lainnya, serta radiasi yang ini sering kita tidak sadari, yaitu gelombang elektromagnetik. Kita kan sering ya hampir tiap hari pakai HP.
Nah, ini tanpa kita sadari, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan ini juga menimbulkan radikal bebas. Juga sinar X, misalnya ronsen, kemudian sinar ultraviolet dari sinar matahari. Ini juga bisa menimbulkan radikal bebas yang kalau tidak kita cegah misalnya dengan sunblock, ini akan menyebabkan penuaan dini. Kemudian makanan yang diproses, misalnya yang paling mudah itu gula. Gula yang tadinya berwarna kuning kemudian diputihkan, ini mengalami rafinasi. Itu kalau kita konsumsi juga akan menyebabkan radikal bebas. Oleh karena itu lebih baik kita memakai gula yang dari alami yang tidak mengalami proses rafinasi. Kemudian pemberian zat-zat tambahan di makanan seperti pengawet, pewarna, perisa, pemanis buatan yang sekarang juga banyak sekali ada di makanan kemasan, ini juga adalah salah satu sumber radikal bebas yang tidak kita sadari. Stres, depresi, cemas yang berlebihan, serta kelelahan dan kerja juga yang berlebihan, ini juga adalah sumber radikal bebas. Akibatnya apa? Awalnya sel ini yang diserang adalah bagian luar, yaitu bagian dinding sel. Tetapi kalau radikal bebas itu semakin banyak, maka yang bisa diserang adalah plasma, kemudian yang terakhir adalah DNA kita. Ini yang menyebabkan sel menjadi rusak, bahkan bisa timbul menjadi kanker. Nanti kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat, tolong teman-teman saya di chat diberitahu dok terlalu cepat gitu. Nah, akibatnya apa? Apa saja yang bisa diganggu oleh radikal bebas itu ya, kerusakan apa saja? Ini ternyata hampir seluruh tubuh ini terjadi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, baik itu pada mata, kemudian pada sel darah, usus, paru-paru, otak, ini menyebabkan stroke, kemudian kulit, ginjal, dan seluruh organ, termasuk juga adalah organ pankreas, di mana organ pankreas ini adalah yang menghasilkan hormon insulin yang nanti akan kita bahas dan berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus. Ini ya bentuk organ pankreas ini letaknya di belakang lambung. Ini adalah bentuk organ pankreas dan kalau kita potong di dalamnya itu ada bentuk seperti pulau-pulau yang disebut dengan pulau Langerhans. Pulau ini menghasilkan ada beberapa sel alfa, beta, kemudian delta, dan yang menghasilkan insulin adalah yang sel beta. Ini ya bentuknya seperti ini. Nah, sel inilah yang kalau terganggu, maka tidak bisa memproduksi insulin. Akibatnya timbul penyakit diabetes mellitus, yaitu suatu penyakit gangguan metabolik kronis akibat pankreas yang tidak cukup memproduksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakannya secara efektif. Dan fakta dari penyakit diabetes ini, mungkin teman-teman juga akan kaget ya, ternyata faktanya seperti ini. Yang pertama adalah diabetes mellitus itu merupakan penyakit nomor 6 yang paling mematikan di dunia. Ini data yang didapat dari International Diabetic Federation yang saya ambil datanya pada tahun 2021. Dan diperkirakan setiap 5 detik satu orang meninggal karena diabetes. Jadi bayangkan berapa dalam 1 menit berarti berapa orang yang meninggal? 12 orang. Dan Indonesia ini beritanya, ini bukan peringkat yang membahagiakan ya, tetapi peringkat kok ya dapat nomor 5 untuk penderita penyakit diabetes mellitus terbanyak di dunia. Nomor 1 yang terbanyak adalah Cina, kemudian nomor 2 Amerika, dan diikuti oleh Brasil, India nomor 3, kemudian Brasil, dan kita nomor 5. Nah ini adalah prestasi yang bukan prestasi yang membanggakan ya, tetapi yang memprihatinkan karena ternyata kita ini nomor 5. Dan diabetes mellitus itu bisa menyerang segala usia, mulai usia muda, bayi pun juga bisa terkena diabetes ya. Kalau ada gangguan pankreas sejak lahir, juga bisa menyerang segala bahkan usia tua. Dan trennya sekarang ini semakin lama semakin muda.
Kenapa? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup kita yang semakin kurang sehat. Dan dari beberapa pasien kemarin yang terkena COVID, ternyata yang mempunyai masalah lebih serius daripada pasien yang lain dan lebih sulit sembuh adalah salah satunya adalah penderita diabetes, karena diabetes ini adalah komorbid dari COVID. Ada beberapa tipe diabetes ya. Setiap lembaga itu bisa membagi beberapa macam, berbagai jenis pembagian. Tetapi saya mengambil yang paling mudah aja untuk teman-teman. Saya bagi dua, yaitu yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua adalah diabetes mellitus tipe yang 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini jumlahnya hanya sedikit, hanya sekitar 15%. Di mana pankreasnya itu sama sekali tidak dapat memproduksi hormon insulin. Jadi benar-benar tergantung insulin. Obat pun juga tidak bisa ya, jadi benar-benar harus disuntik karena pankreasnya sama sekali tidak menghasilkan insulin. Ini biasanya disebabkan oleh autoimun dan ada juga yang bilang idiopatik. Idiopatik itu artinya penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui. Tiba-tiba saja dia menderita penyakit diabetes tipe 1. Yang tipe 1 ini kita tidak usah mikir ya, ini udah urusannya dokter dan spesialis. Teman-teman saya aja berpikir untuk yang nomor 2 aja, karena ini yang paling banyak. Yaitu diabetes mellitus tipe 2. Ini sekitar 85%. Di mana kelenjar pankreasnya masih dapat memproduksi hormon insulin tetapi jumlahnya tidak cukup. Atau terjadi kekebalan insulin pada sel, di mana sel ini tidak bisa menampung insulin. Ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Nah, ini kalau kita lihat ya, supaya teman-teman mengerti, apa sih sebetulnya fungsi insulin itu? Insulin kalau bisa kita ibaratkan ini seperti anak kunci. Kelihatan ya gambarnya. Insulin ini seperti anak kunci yang fungsinya adalah membuka lubang kunci sehingga ini terbuka. Begitu pintu ini terbuka, maka glukosa ini bisa masuk. Kalau kuncinya tertutup, glukosanya tidak bisa masuk. Jadi fungsi insulin adalah sebagai anak kunci yang membuka reseptor insulin supaya glukosanya bisa masuk ke dalam sel. Apa fungsi glukosa di dalam sel? Glukosa fungsinya di dalam sel adalah sebagai sumber energi yang diolah kemudian menghasilkan ATP. ATP ini adalah energi yang digunakan untuk kita beraktivitas atau untuk metabolisme yang lainnya. Jadi kenapa kalau glukosa itu tidak dapat masuk ke dalam sel, maka yang terjadi adalah kita akan lemas karena energinya tidak ada. Ibaratnya kalau mobil itu tidak ada bensinnya sehingga tidak bisa jalan. Sampai sini cukup paham ya. Jadi kenapa insulin itu sangat penting? Karena ada berfungsi memasukkan glukosa ke dalam sel. Ada beberapa penyebab diabetes ya. Yang pertama adalah genetik. Tetapi ini hanya berpengaruh sedikit saja, sekitar 5%. Sisanya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Ini yang pertama, ingat aja 4P, pola makan, pola pikir, pola gerak, dan pola tidur. Pola makannya adalah biasanya suka makan dan minuman yang manis, kemudian gorengan, rendah serat, tetapi tinggi kalori, serta rendah nutrisi, dan banyak zat pengawetnya, zat aditifnya. Orang Indonesia itu kalau saya perhatikan, biasanya makannya ya, nasinya itu banyak, nasi putihnya banyak. Kemudian ditambahi lagi lauknya apa? Indomie, ditambah kerupuk, benar kata Putu. Nah, sudah gitu minumnya apa? Es teh manis. Nah, jadi akhirnya apa? Kadar gulanya sangat tinggi karena nasi putih, kemudian Indomie, tepung-tepungan, juga gorengan, itu adalah karbo.
karbo yang mudah dirubah menjadi glukosa. Jadi karbo yang simple, yang sangat mudah dirubah menjadi glukosa, sehingga akibatnya apa? Kadar gula kita, kalau kita makan yang karbo yang sangat tinggi, itu cepat sekali berubah menjadi glukosa. Akibatnya apa? Kadar gula darahnya itu menumpuk di pembuluh darah. Kemudian pola pikir juga. Pola pikir ini juga berpengaruh. Stres kita, negative thinking ini akan menyebabkan tubuh menghasilkan hormon kortisol. Kortisol ini juga akan menyebabkan gula darah tubuh itu meningkat. Makanya kenapa orang yang stres, negative thinking, gula darahnya juga bisa meningkat. Dan kurang olahraga. Kenapa? Karena kita kurang olahraga atau malas gerak, itu menyebabkan gula darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel, karena olahraga ini meningkatkan pemasukan gula darah ke dalam sel. Akibatnya orang yang kurang olahraga juga kadar gulanya akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Pola tidur yang kurang berkualitas juga akan menyebabkan gula darah meningkat. Jadi ini ya teman-teman, jangan dilupakan 4P ini. Ini adalah gaya hidup yang paling sering menyebabkan gula darah meningkat. Kemudian juga yang lain adalah obat-obatan yang meningkatkan gula darah. Ini yang golongan steroid. Ini bisa sering diberikan pada orang yang alergi. Orang yang alergi dikit-dikit minum steroid. Tanpa sadar ini juga menyebabkan gula darah meningkat. Karena steroid ini efek sampingnya adalah peningkatan gula darah, selain efek samping jangka panjangnya adalah pengeroposan tulang. Serta paparan radikal bebas yang terus-menerus yang tanpa kita sadari setiap saat selalu menimpa kita. Ini seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Sampai sini cukup jelas ya, kenapa ini semua bisa menyebabkan gula darah kita meningkat. Gejalanya apa saja? Ini juga teman-teman harus mengerti ya. Kita curiga orang itu menderita diabetes. Yang pertama, kalau ada 5L, letih, lesu, lemah, lunglai, loyo, itu 5L. Letoy juga. Letoy ya. Iya betul. Berarti 6L ya Pak Putu ya. Layu lagi satu Bu. Layu 7L. Nah itu pokoknya yang LL. Yang LL ini kita curiga ini salah satu indikasi kita curiga diabetes. Tapi bukan lemes pada akhir bulan ya, mungkin pada akhir bulan uang sudah menipis jadi lemas juga. Nah itu bukan gejala diabetes, itu gejala apa, kanker ya, kantong kering ya Pak Putu. Nah, lalu yang kedua gejalanya yang kita sebut dengan 3P. Ini juga teman-teman kalau ada yang bilang 3P, jangan mau kalah sama teman-teman dari tenaga kesehatan ya. Mereka biasanya bilang 3P. Apa aja? Yang pertama adalah poliuri, yaitu sering kencing, kemudian sering minum dan sering makan atau yang kita sebut dengan polifagi. Kenapa bisa terjadi ini? Jadi begini ceritanya. Jadi ya, Bu, kenapa Pak Putu? Saya juga penasaran kenapa orang diabetes nggak bisa sembuh. Ternyata orang diabetes itu lapar terus, kok bisa Bu ya? Pengen ini makan terus. Saya jelaskan ya. Jadi begini, kenapa ini adalah ciri yang khas pada penderita diabetes? Pada saat kadar gula darah kita meningkat di pembuluh darah, tetapi yang di dalam sel itu kurang karena insulinnya kurang. Tadi kuncinya tidak bisa terbuka ya. Gula darah yang menumpuk ini, maka tubuh akan mengadakan kompensasi dengan cara yang pertama. Satu, mengeluarkan gula darah yang berlebihan ini lewat kencing, lewat ginjal. Dikeluarkan, makanya kita akan sering kencing. Ini yang disebut dengan poliuri. Lalu karena sering kencing, akhirnya lama-lama kita akan dehidrasi. Dehidrasi akhirnya tubuh memberi sinyal lagi, oh saya ini dehidrasi nih karena sering kencing. Haus. Maka kita akan sering minum karena kita merasa haus. Nah ini yang disebut dengan polidipsi. Lalu kenapa yang ketiga sering makan? Nah ini juga adalah sinyal tubuh. Pada saat gula tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya tubuh kita lemas, tubuh memberi sinyal, oh ini kurang makan nih. Karena tidak ada makanan yang masuk, gula yang masuk. Padahal bukan kurang makan, tetapi karena apa? Kuncinya rusak. Nah,
tubuh memberikan sinyal, oh, ini kurang makan nih. Akhirnya apa? Memberi instruksi, ayo makan lagi. Timbullah rasa lapar. Ini yang disebut dengan polifagi. Jadi ini lingkaran setan ya. Kalau nggak diputus, ini akan berulang, berputar-putar di sini saja. Jadi harus diterapi supaya 3P ini tidak berputar-putar dan justru malah makin meningkatkan derajat diabetes itu semakin berat. Lalu turun berat badan tanpa sebab. Ini juga adalah mekanisme badan sebetulnya sebagai kompensasi. Jadi pada saat tubuh tidak bisa menghasilkan tenaga, maka tubuh memberikan kompensasi dengan apa? Memecah lemak yang ada di tubuh dan juga gula yang ada di otot. Akibatnya apa? Lemak dipecah terus-menerus, berat badan kita akan turun. Nah, ini juga kenapa berat badan kita bisa turun. Sampai sini mengerti ya? Lalu kenapa kemudian timbul gejala-gejala yang lain ya? Karena peningkatan gula darah itu. Contohnya pada pada daerah kemaluan wanita sering timbul keputihan yang kronis yang tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Gula darah di daerah yang lembab ini akan menyebabkan penumpukan atau media yang bagus untuk bertumbuhnya bakteri dan jamur. Ini menyebabkan kemutihan. Demikian juga luka yang tidak sembuh-sembuh. Karena luka yang banyak mengandung gula, ini adalah media yang baik juga untuk bakteri tumbuh di situ. Kesemutan, penglihatan yang menurun, dan disfungsi ereksi, yaitu kemampuan seksual yang menurun. Ini nanti saya jelaskan di belakang ya, supaya lebih jelas tentang kenapa kok bisa timbul komplikasi seperti ini. Ini saya lewatin dulu, nanti kita bahas di belakang lebih jelas lagi. Kemudian nomor 9, kita perlu juga mengukur kadar gula darah. Ini adalah kadar gula darah yang umum dilakukan. Tetapi teman-teman nggak usah pusing-pusing memikirkan semua ini. Cukup 2 ini aja yang saya kasih tanda merah ya. Kalau gula darahnya acak, gula darah acak itu artinya kita mengetes gula darah itu tanpa berpuasa, diambil sewaktu-waktu. Kalau gula darah kita cek dengan misalnya dengan alat tes yang portable ya, yang bisa dibeli di umum, kalau gula darahnya lebih dari 200 mg, ini kita curiga itu diabetes. Karena kadar normal adalah di bawah 200. Kemudian kalau kita mengukur darahnya orang yang berpuasa, dengan syarat puasanya 8-12 jam ya. Kalau kurang dari 8 jam atau lebih dari 12 jam, kita tidak mengukurnya. Karena apa? Akan ada kerancuan dari nilai pengukuran. Karena akan ada metabolisme lain yang terjadi. Sedangkan yang kita inginkan adalah kadar gula darah yang normal, yang dalam keadaan puasa. Jadi syaratnya harus 8-12 jam. Kalau ternyata lebih dari 126 mg, ini kita juga curiga menderita diabetes. Sampai sini jelas ya, cukup ini 2 aja. Tetapi kalau teman-teman ingin tahu yang ini, saya jelaskan sedikit supaya nggak terlalu benar-benar buta ya. Saya jelaskan supaya kalau misalnya diajak ngobrol sama dokter atau tenaga kesehatan yang lain lebih paham. Ini tes yang lain, yaitu tes toleransi glukosa. Ini orang itu pertama disuruh puasa dulu 8-12 jam. Kemudian diukur gula darahnya, lalu disuruh minum. Minumnya adalah air sebanyak 100 ml, kemudian diberi gula sebanyak 75 gram. Antara 100 ml sampai 250 ml ya. Diaduk sampai larut, kemudian penderita itu disuruh minum. 2 jam kemudian gula darahnya dites. Ini biasanya dilakukan di lab besar ya, jadi tidak bisa dengan alat tes biasa. Nanti kalau hasilnya lebih dari 200 mg, ternyata itu kita juga curiga ini adalah diabetes. Terus tes yang satu lagi, ini agak sulit ya, tes HbA1c. Apa ini sih? Ini adalah tes untuk mengetahui kadar gula dalam 3 bulan terakhir. Yang diukur adalah Hb-nya, hemoglobin kita. Kenapa? Karena gula itu akan terekam, akan memberikan jejak di hemoglobin kita itu selama 3 bulan. Karena 3 bulan kemudian
hemoglobin kita akan didaur ulang menjadi rusak. Jadi kalau kadar gula darahnya lebih dari 6,5%, ini juga menunjukkan bahwa dia menderita diabetes dalam 3 bulan terakhir. Normal kadarnya adalah 5,7%. Sampai sini mengerti ya teman-teman ya, nggak usah bingung yang 2 ini, sekedar tahu aja, kita hanya lebih baik tahu yang 2 yang teratas ini aja, ini yang lebih gampang. Nah, tetapi ada yang di antara 2 itu, antara normal dan diabetes, nilainya di tengah-tengah. Ini dibilang diabetes, ini belum memenuhi syarat, tetapi dibilang normal, ini juga kok kadarnya tinggi. Bahkan kadang-kadang timbul gejala. Ini yang kita sebut dengan pre-diabetes mellitus. Pre itu artinya awal. Tanda-tanda awal akan menderita diabetes. Diabetes tipe 2 ya, yaitu kalau gula darah acaknya antara 100 sampai 199, gula darah puasanya ini antara 100 sampai 125 mg. Nah, ini nih kemungkinan besar ini adalah penderita prediabetik. Kemudian TTGO-nya sekian, ini tes HB1C-nya juga sekian, ini nggak usah dihafalkan. Kalau kita periksa secara acak, ternyata nilainya nih 100 sampai 199, kita curiga, oh ini jangan-jangan prediabetik. Kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan yang lain untuk memastikan dia akan menjadi normal atau akan cenderung ke diabetes. Nah, ini kenapa tadi saya suruh bawa kalkulator sama meteran ya. Meteran seperti ini. Ini juga teman-teman bisa lakukan. Bisa untuk memeriksa pasien atau calon pelanggan Anda. Ini kenapa saya menganjurkan Anda membawa ini, karena cara ini mudah, tetapi cukup bermanfaat sebagai screening awal untuk orang-orang yang prediabetes. Kalau lingkar perut pria lebih dari 90 cm, kalau kita ukur di pusat ya, melingkar di perut sampai dengan setinggi pusat. Kalau pada laki-laki lebih dari 90 cm dan pada perempuan lebih dari 80 cm, kita curiga ini adalah prediabetes. Kemudian kalau kita ukur indeks massa tubuhnya, indeks massa tubuh ini gimana caranya? Caranya adalah berat badannya dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dikali tinggi badan dalam meter ya. Jadi kalau misalnya tingginya 160 cm artinya apa? 1,6 meter. Jadi berat badannya misalnya 60 kilo, maka indeks massa tubuhnya adalah 60 kilo dibagi tadi berapa tingginya? 1,6 ya, 1,6 meter kuadrat. Berarti 1,6 meter dikali 1,6 meter. Nanti akan ketemu angka yang kita sebut dengan indeks massa tubuh. Kalau nilainya lebih dari 23 kg per meter persegi, ini kita curiga ini penderita prediabetik. Nah, sekarang coba teman-teman ukur nanti IMT-nya gimana? Lebih enggak dari 23? Dan lingkar perutnya gimana? Lebih enggak pada wanita lebih dari 80 cm enggak? Pada pria lebih dari 90 cm enggak? Kebanyakan kan bapak-bapak ini perutnya gendut, ibu-ibu perutnya gendut. Buncit, nah, itu Bu. kita buncit ya. Nah, saya pun lingkar perut saya ternyata persis 80 cm. Jadi juga termasuk prediabetes juga gitu loh. Dan walaupun indeks massa tubuh saya di bawah 23 kg. Kalau prediabetik ini tidak dikelola dengan baik, maka 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi diabetes mellitus. Ya, jadi kenapa kita juga perlu waspada. Berarti modal kita jualan samples itu bawa itu tadi Bu, kalkulator sama lingkar pinggang. Kalkulator, lingkar perut ya, benar. Sama alat pengecekan diabetes. Nah, alat pengecek diabetes murah meriah kan, tapi itu adalah alat untuk menjaring pelanggan Anda dan juga memonitor. Ntar Bu, IMT gimana rumusnya tadi?
IMT rumusnya Berat adalah badan. berat badan dalam Oke, ya. kilogram, Oke, berat badan saya 55. Terus tinggi badan berapa? 159. 160. 159 Oke. berarti 1,59 Oke. Berarti kali dikali 1,59 jadi kuadrat ya. di kuadrat Jadi ya. 55 dibagi 159 kali 1,59. Oke. Jadinya Nah, gimana? Lebih dari 23 enggak? 55 dibagi 1,59 Kali kali 1,59. 1,59. Ya. Hah? Kok nggak mau, Bu? Hasilnya kok? Dihitung dulu yang ininya. Berapa 1,59-nya dulu dihitung, kalikan kuadrat ya. Dikuadratkan berapa hasilnya nanti dibagi. Jadi 55 dibagi 1,59 kali 2 dulu, Bu ya. Ya. 1,59 kali 1,59. Ya. 2,5281. Berat badannya saya 55 dibagi 2,528. Ya, ketemunya berapa? 21,7. Nah, berarti masih masih aman. Oh, harus di atas 23. Ya, harus di atas 23. Di atas 23. Saya 21 berarti enggak pradiabetes pun enggak kan? Ya, ini tinggal lingkar perutnya. Lingkar perutnya gimana? Lebih enggak dari 90 cm? Oke, saya pakai tangan ya. Tangan saya 20 cm soalnya jarak 40, 60. Hah? 80, Bu. Kok bisa 80 ya? Melingkar ya, melingkar. 83-an, Bu. Lingkar perut saya. 83-84. 83-84. Berarti aman. Oh, wanita 80, sialan, kaget saya. Ya. Tak pikir pria. Oh, pria kalau laki-laki 90. lebih dari 90. Ya, kalau perempuan 80 sambil diperiksa gula darah acak ya. Oke. Kalau aman, kemungkinan besar aman. Tetapi juga nggak menjamin. Saya sekedar cerita saja. Gini, berat badan saya ini 19 IMT-nya. Kemudian lingkar perutnya persis 80. Gula darah acak biasanya saya di bawah 100. Tetapi pada suatu saat saya itu tiba-tiba merasa kaki saya itu kok keringgingan, kesemutan. Lalu dan ini hal yang jarang terjadi. Akhirnya saya periksa, ternyata kadar gula darah saya adalah lebih di atas 100. Sedangkan lingkar perut saya kan 80 dan ini berat badan saya kan di bawah 23 IMT-nya. Artinya apa? Bahkan dalam keadaan kita normal pun bisa saja gula darah acak ini sewaktu-waktu bisa tinggi. Sesudah saya pelajari ternyata adalah selama masa pandemi saya kurang gerak. Terus saya nyamil terus selama malam. Saya kan sering bangun malam. Ternyata saya suka makan kue. Saya tidak makan yang banyak-banyak ya. Oh, kue tapi sering. Berarti Bu Dokter, pandemi ini penyumbang diabetes juga. Orang kita nggak dikasih bergerak kok di rumah terus. Kita nggak bergerak. Terus ya udah kita nyamil terus, nonton sinetron. Dan kita main HP terus kan. Main HP itu kan sumber radikal bebas juga. Ya. Jadi tanpa kita sadari gaya hidup yang tidak sehat, kemudian paparan radikal bebas dan terus menerus selama 2 tahun ini bisa sebagai pencetus diabetes. Paling tidak pencetus prediabetes. Nah itulah kenapa saya mengajak teman-teman, ini nih banyak yang tidak sadar ternyata kita ini yang tadinya normal ternyata berkembang menjadi prediabetes, yang prediabetes ternyata berkembang menjadi diabetes gara-gara pandemi. Waktu dari pradiabetes menuju diabetes itu butuh berapa lama, Bu? Ini 5-10 tahun. Tetapi kita kan tidak tahu prediabetes kita itu sudah berlangsung berapa lama. Bisa-bisa saja selama ini kita nggak sadar bahwa kita adalah penderita prediabetes. Yep. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena gini,
ini seperti fenomena gunung es. Yang ada di permukaan ini adalah penderita diabetes, tetapi yang ada di dalam yang tidak terlihat adalah penderita prediabetes mellitus. Ini yang harus kita jaring. Nah, karena ini pada akhirnya akan menjadi diabetes mellitus, sedangkan komplikasinya sebegitu banyaknya ya. Nah, ini tugas teman-teman. Sebagai apa? Sebagai reseller Faras, kan kita pingin tadi simbolnya jargonnya Samples, sehat bersama Samples. Nah, kita bersama-sama sehat. Mari kita jaring penderita prediabetes ini. Dan kalau penderita diabetesnya, mari kita juga membantu menyembuhkan dengan Samples. Oke. Nah, ini saya akan cerita ya komplikasi dari diabetes mellitus. Apa aja sih? Karena kadar gula yang terlalu tinggi di pembuluh darah dan juga di seluruh organ, akibatnya apa? Terjadi kerusakan. Yang pertama adalah kerusakan di pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar kita akhirnya menjadi apa? Ini seperti gambar ini ya, kelihatan. Yang tadinya lubangnya besar, ini bulat, karena ada sumbatan dari gula yang menempel di dinding pembuluh darah. Ini menyebabkan lingkar pembuluh darah ini menjadi mengecil atau menyempit. Dan pembuluh darahnya sendiri menjadi kaku, menjadi keras, rapuh, dan mudah pecah. Sehingga apa? Pembuluh darah yang mengecil ini jika berlangsung terus-menerus akan timbul tekanan darah tinggi. Karena jantung akan memompa lebih keras supaya aliran darah ini bisa lebih lancar. Akibatnya apa? Selain karena jantungnya juga tersumbat pembuluh darahnya dan juga kerjanya yang terlalu meningkat, timbullah penyakit jantung koroner. Dan kalau penyempitan pembuluh darah besar ini terserang di otak, menyerang otak kita, baik itu berupa penyumbatan maupun pembuluh darah yang karena terlalu memompa ini akhirnya pecah, timbullah stroke. Nah, itulah bahayanya kerusakan pembuluh darah karena diabetes. Stroke akibatnya apa? Terjadi ini, kelumpuhan dari separuh anggota tubuh kita. Lalu juga terjadi kerusakan pembuluh darah kecil, juga terjadi di seluruh tubuh. Ini yang saya sebutkan hanya contoh saja ya. Yang pertama adalah yang terjadi di mata. Ini, yang tadinya bola matanya itu jernih, tetapi karena diabetes, karena kadar gulanya tinggi, akhirnya timbul apa? Ini air yang di dalam bola mata, ini airnya menjadi keruh. Kadang-kadang kalau kita melihat ya, deteksi awal, kalau mata kita seperti ada bayang-bayangan yang jalan-jalan ke sana ke sini, hati-hati, itu mungkin kadar gulanya tinggi, jadi membentuk bayangan-bayangan di dalam bola mata. Ini kalau berlangsung terus-menerus, akhirnya rusak, ini bisa merusak retina yang ada di sini. Retina ini adalah sebagai sebagai penangkap cahaya pada saat kita melihat. Kalau penangkap cahayanya rusak, ini maka akan terjadi pertama gangguan penglihatan sampai akhirnya kebutaan. Ya, kemudian juga bisa terjadi katarak. Lensanya yang di sini yang tadinya jernih seperti kaca, karena diabetes akhirnya menjadi keruh. Timbullah katarak. Jadi dan juga ini karena tekanan di dalam bola mata meningkat karena ada gulanya, timbullah juga glaukoma. Jadi gangguan mata pada penderita diabetes ini sangat banyak, sepele, tetapi jika berlangsung terus-menerus dan tidak diobati, timbullah komplikasi-komplikasi, bahkan timbul kebutaan. Kemudian pada ginjal, contohnya, ginjal ini adalah organ yang berfungsi menyaring darah untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme lewat kencing. Pada saat gula darah kita terlalu tinggi, ginjal akan bekerja keras untuk mengeluarkan itu, diforsir. Sedangkan pembuluh darah di ginjal adalah pembuluh darah yang kecil-kecil. Kalau terus-menerus dibuat menyaring, akhirnya terjadi kerusakan dari ginjal yang tadinya bentuknya bagus, bisa berfungsi normal, akhirnya menjadi mengecil, bahkan akhirnya rusak total, sehingga terpaksa cuci darah kalau sudah terjadi gagal ginjal. Lalu contoh lagi, pada organ kelamin. Nah, ini juga organ kelamin kita ini, organ kelamin laki-laki ya, sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan sama.
banyak pembuluh darah halus, di mana kalau pada laki-laki, kalau pembuluh darahnya ini melebar, maka akan terjadi ereksi. Tetapi kalau pada penderita diabetes, karena pembuluh darah yang kecil ini menjadi mengeras, kemudian tidak elastis, tidak lentur, dan ada kandungan gula darah yang tinggi, maka kemampuan untuk melebar ini berkurang. Akibatnya apa? Alat kelamin tidak bisa berfungsi secara maksimal, tidak bisa ereksi, sehingga lama-lama timbullah impotensi. Sampai sini jelas ya, makanya kenapa. Tapi nafsunya masih ada nggak, Bu? Nafsunya masih ada, masih normal. Tetapi apa yang terjadi? Nafsu besar, tenaga kurang gitu ya. Nah, ini sedangkan ini jarang dikonsultasikan ke dokter karena apa? Rata-rata malu karena menganggap ini yang tabu. Padahal ini adalah sebetulnya gejala awal dari diabetes. Ya, kita lanjut ya. Kemudian juga kerusakan saraf tepi, saraf yang kecil-kecil di kaki maupun di seluruh tubuh sebetulnya ya. Tetapi yang sering terjadi adalah yang paling menimbulkan gejala itu di kaki. Awal gejalanya itu seperti kesemutan. Lama-lama timbul mati rasa. Kalau sudah mati rasa, ada luka, kita tidak terasa. Akibatnya apa? Kalau luka ini kena infeksi, dengan kadar gula yang tinggi, maka ini menjadi media yang baik untuk bakteri berkembang biak. Ditambah juga aliran darah yang kurang lancar. Akibatnya apa? Darah tidak bisa mengalir dengan lancar seperti apa? Got itu kalau tidak bisa lancar kan akhirnya apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Ngecembeng ya. Airnya menetap di situ dan ini akhirnya apa? Infeksi dan timbullah gangren. Kalau sangat berat ini bisa sampai dipotong. Maka kenapa pada penderita diabetes sering terjadi infeksi pada kulit. Sampai sini jelas ya teman-teman. Saya lanjut. Apalagi komplikasinya? Sering terjadi koma, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidak sadar. Ada dua jenis sebetulnya komanya ya. Orang selama ini menganggap kalau diabetes itu pasti karena gula darahnya tinggi. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu teman-teman. Kadang malah gula darahnya turun. Ini yang kita sebut dengan hipoglikemia. Kalau koma karena kadar gulanya tinggi, itu kita sebut dengan hiper. Hiper artinya tinggi, hipo artinya rendah. Mana yang lebih berbahaya? Dua-duanya sama-sama berbahaya, karena bisa menyebabkan stroke. Nah, bagaimana kita membedakan? Ini koma hiperglikemi atau koma hipoglikemi? Kadang kita sulit ya, karena orangnya tidak bisa ditanya. Tetapi biasanya pada koma hiperglikemi dari mulutnya itu tercium bau seperti aseton. Kenapa? Karena tubuh dengan gula darah yang tinggi dia akan terjadi metabolisme yang menimbulkan keton body namanya. Keton body ini baunya seperti aseton. Jadi teman-teman bisa gampang mencium, oh ini karena kadar gula darahnya terlalu tinggi. Sedangkan kalau yang pada hipoglikemi itu yang terjadi sebaliknya, gula darahnya terlalu rendah. Akibatnya juga apa? Koma. Ini jangan diremehkan karena apa? Bisa terjadi stroke. Ingat, otak kita itu makanannya cuma dua. Satu oksigen, yang kedua gula darah. Kalau gula darah terlalu rendah, akibatnya apa? Terjadi kerusakan dari sel-sel otak. Dan kalau kerusakan ini terjadi, tidak akan kembali lagi. Ini kerusakan yang permanen. Nah, untuk pertolongan pertama, ini saya kasih tips ya, ini dari pengalaman saya. Kalau kita menemui orang seperti ini hiperglikemi atau hipo ya, nggak usah ragu-ragu, bikinkan aja gula manis ya, air gula, kemudian dikasih sedikit-sedikit. Kalau dia koma hipoglikemi, dia akan pelan-pelan dia akan sadar. Tetapi kalau hiperglikemi dengan pemberian segitu juga tidak akan membahayakan. Tetapi kalau pada hipoglikemi dengan kita memberikan itu, maka akan tertolong, akan sangat tertolong sebelum kita bawa ke rumah sakit. Jadi tipsnya itu. Lalu yang kelima adalah kerusakan organ seluruh tubuh secara perlahan-lahan tanpa disadari oleh penderita diabetes. Maka kenapa diabetes itu mendapat julukan yang keren? The silent killer disease. Wah, apa? Pembunuh
penyakit pembunuh perlahan-lahan. Keren Pembunuh ya. tanpa bayaran, Bu. Ya, pembunuh tanpa bayaran. Nah, orangnya tidak sadar bahwa ternyata diabetes itu merusak semua organnya dan akhirnya menimbulkan kematian secara perlahan-lahan. Oke. Nah, sekarang kita nggak usah khawatir lagi. Sekarang sudah hadir 2 kombinasi yang super hebat. Kenapa saya bilang super hebat? Karena khasiatnya luar biasa. Dari teman-teman sendiri tadi saya baca, wah banyak sekali ya yang ngasih testimoni. Ini ada kombinasi yang sangat luar biasa, yaitu kombinasi dari luar maupun dari dalam. Kombinasi yang bisa membantu penyembuhan diabetes mellitus tipe 2. Ingat ya, tipe 1 bukan urusan kita, itu urusannya dokter. Karena pankreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Yang bisa kita bantu adalah yang diabetes tipe 2. Kombinasi yang sangat luar biasa ini yang pertama adalah super antioksidan Sunplus dan Faras Classic Natural Oil. Faras Classic Natural Oil teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah banyak memakai. Nah, kita akan walaupun sudah banyak memakai, kita akan tetap membahas dua-duanya ini. Kalau yang pertama kemarin ini sudah saya bahas pada saat kita launching, tapi akan saya ulang sedikit-sedikit, mungkin barangkali ada teman-teman yang waktu itu belum ikut ya. Baik. Nah, Sunplus adalah sinergi harmonis 4 tanaman herbal multikhasiat. Kenapa disebut super antioksidan? Karena khasiatnya adalah super, bukan sekedar antioksidan biasa. Ada 4 tanaman yang mempunyai multikhasiat, artinya khasiatnya tidak hanya satu, tetapi banyak, multi. Nah, inilah keistimewaan Sunplus yang dibandingkan dengan antioksidan lain yang banyak beredar di luar sana. Apa saja 4 kandungan tanaman multikhasiat tersebut? Yang pertama adalah santon. Santon ini adalah super antioksidan yang terdapat di kulit manggis. Santon ini adalah antioksidan yang berwarna kekuningan sehingga diberi nama santon. Berapa kandungan antioksidannya? Kalau diukur, kandungan antioksidannya adalah 20.000 orak. Orak itu adalah Orak itu adalah standar untuk mengukur bahwa antioksidan ini berfungsi untuk menetralkan radikal bebas. Sebagai perbandingan, kadar santon ini, kadar antioksidannya adalah 20.000 orak. Sedangkan jeruk sama-sama antioksidan, kandungannya hanya 2.000. Jadi bayangkan, 100 kali lipat lebih hebat daripada kandungan jeruk. Dan di dalam kulit manggis ada 43 jenis santon dari 200 jenis yang sudah ditemukan sampai dengan saat ini. Jadi bayangkan betapa hebatnya kandungan antioksidan yang ada di kulit manggis ini. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak testimoni teman-teman ya. Wah, saya minum ini penyakit saya mereda. Ya, karena kandungan antioksidannya sangat tinggi. Kemudian yang kedua amla. Amla ini juga disebut juga tanaman buah dari surga. Sampai dibilang buah dari surga, buahnya para dewa. Saking banyaknya kandungannya yang bermanfaat untuk kesehatan. Ini disebut juga sebagai ibu dari buah-buahan. Kenapa? Seperti seorang ibu, kasihnya tidak terbatas. Demikian pula amla. Kandungannya sangat luar biasa seperti kasih seorang ibu. Amla tidak hanya tinggi kandungan antioksidannya, tetapi juga mempunyai banyak sekali khasiat yang sudah diteliti dan sudah diterbitkan di jurnal-jurnal internasional. Yang kemarin saya jelaskan ada 20 lebih manfaat dari amla sebagai obat maupun kandungan herbal berkhasiat obat lebih dari 20. Dan amla ini juga mempunyai efek restoratif yang memperbaiki tubuh fisik kita, kemudian pikiran kita dan juga mental kita. Jadi bahkan tubuh fisik kita dan pikiran kita pun juga diperbaiki ya. Bu Dokter,
Ya. Bisa dipersingkat nggak? Ini pertanyaan banyak sekali. Oh ya. Mungkin waktunya ini sudah hampir lebih selesai banyak. kok. Oke, sip. Sudah hampir selesai kok ini ya. Jadi terus meniran, kemudian plus buah murbei. Meniran ini adalah sebagai apa? Sebagai untuk stimulan, imunostimulan, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sudah banyak penelitiannya. Kemudian juga buah murbei, dan murbei ini juga sangat banyak khasiatnya. Jadi 4 kandungan ini memiliki khasiat yang luar biasa. Apa saja kandungannya ini? Keistimewaannya. Keempat ini saling sinergis untuk meningkatkan khasiatnya. Sinergis itu artinya apa? Saling membantu. Karena kalau pemilihannya tidak tepat, kadang-kadang ini dipadukan malah bukan sinergis, tetapi malah apa? Saling menetralkan atau malah berefek buruk. Nah, Samplus ini mempunyai efek sinergis. Dosis yang tepat dan sudah melalui serangkaian pemeriksaan sehingga diberi izin edar oleh POM dan juga sudah mendapat sertifikat halal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, ini mempunyai efek yang luar biasa dan juga mempunyai POM, sertifikat POM serta sertifikat halal. Nah, khusus untuk diabetes, apa saja sih kandungan di Samplus ini yang mempunyai efek menurunkan gula darah? Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Untuk mempunyai efek menghambat alfa amilase pada santon, kemudian juga beberapa efek yang lain, baik di amla maupun di meniran, juga di dalam murbei, yang semuanya adalah mengurangi efek kelebihan gula darah supaya menjadi seimbang. Selain itu juga mempunyai efek restorasi, memperbaiki fungsi pankreas sehingga pelan-pelan akan kembali normal. Kita lanjut ya. Cara minumnya bagaimana? 3 kali sehari 2 tablet, harus rutin setiap hari. Kenapa? Karena selama kita masih mempunyai gaya hidup yang tidak sehat, kemudian kita masih terpapar radikal bebas, maka ini harus dikonsumsi seperti kata Pak Putu tadi, minimal 3 bulan. Kalau dari alasan Pak Putu tadi dari secara medis timur, kalau saya dari medis barat, kenapa kita memakai patokan 3 bulan minimal? Karena regenerasi sel tubuh itu adalah 3 bulan. Jadi untuk berganti menjadi sel yang baru itu minimal dibutuhkan waktu 3 bulan. Itulah sebabnya kenapa dianjurkan minimal dipakai 3 bulan. Sampai sini mengerti ya teman-teman? Ya. Ini kemudian kita masuk ke Faras. Ini tidak akan saya perjelas panjang lebar, tetapi inti dari pemakaian Faras klasik adalah memakai mekanisme transdermal, di mana bahan obat aktif di dalamnya itu akan masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan juga melalui folikel rambut. Folikel rambut itu melalui lubang-lubang yang ada di dalam rambut dan di kelenjar lemak yang ada di sekitar rambut. Dari sini kemudian beredar ke seluruh tubuh dan memberikan efek pengobatan terhadap organ-organ yang bermasalah. Apa keistimewaan dari Faras Natural Oil? Yang pertama adalah memiliki, karena kita membahas tentang diabetes, kita ini memiliki obat anti diabetes dan regenerasi sel, tetapi juga memiliki manfaat yang lain untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan ukurannya nano, 1/1 miliar, sehingga karena sangat kecil mudah diserap tubuh. Dan pemakaian yang rutin dan teratur disertai dengan pada saat kita membalur, ini akan merangsang keluarnya hormon-hormon yang membantu proses kesembuhan. Ini diantaranya adalah hormon serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin. Serta mengembalikan keseimbangan sistem tubuh, baik metabolisme juga sistem energinya. Ini sistem dari cakra, mungkin nanti suatu saat akan dijelaskan oleh Pak Putu. Nah, dengan memperbaiki sistem metabolisme dan sistem energi tubuh, diharapkan tubuh akan mengaktifkan lagi self healingnya, mengaktifkan lagi kemampuan tubuh untuk
menyembuhkan dirinya sendiri, di mana sistem ini pada pengobatan barat ini agak terhambat ya, karena terlalu banyak mengkonsumsi obat itu justru menekan sistem self healing kita. Nah, dengan kita memakai ini akan dikembalikan pelan-pelan menjadi normal kembali. Serta mendapat sertifikat dari POM dan halal dari MUI, sama seperti Samples tadi ya. Cara pakainya ini tidak terlalu saya jelaskan panjang lebar. Kita lewat lagi ya. Lewatin aja Bu. Oke. Nah, ini yang paling penting nih. Bagaimana kita untuk mencegah dan mengobati diabetes mellitus tipe 2? Yang pertama adalah 3J, perbaiki pola makannya, atur jenisnya, kurangi yang manis-manis ya. Kemudian atur juga jumlahnya. Kalau kita bukan orang bekerja keras, bukan kuli bangunan misalnya, kita lebih banyak duduk, atau mungkin malah banyak tidurnya, ya kurangi makannya yang tinggi kalori. Kita makan secukupnya, tidak perlu sampai jumlahnya berlebihan yang justru akan menambah gula darah kita. Jenisnya pilihlah yang tidak mudah berubah menjadi gula, yaitu yang rendah indeks glikemiknya. Semakin tinggi indeks glikemiknya, yaitu kemampuan dirubah menjadi glukosa, maka kadar glukosanya juga akan lebih cepat meningkat. Inilah yang saya bilang Bu Dokter. Problemnya orang diabetes, saya sering sekali ketemukan orang diabetes kan yaitu atur, dia tahu kok nggak boleh makan ini itu, tapi dia langgar gitu. Makanya perlu perbaikan, balik lagi tadi itu. Ya, karena itu tadi juga, karena itu tubuh memberi sinyal, ini loh kekurangan makan, akhirnya apa? Rasa lapar itu meningkat gitu loh. Nah, itu seperti lingkaran setan. Ya, di situ peranannya minyak paras saya lihat Bu Dokter. Ya, betul. Dan juga peranan dari amla juga sebetulnya ya. Ya. Karena apa? Yang banyak serat itu akan menahan lapar. Membuat kita menjadi tidak mudah lapar karena seratnya tinggi. Nah, itu memberi sinyal ke otak, oh ternyata sudah kenyang. Sudah seperti cukup, itu. Ya. Oke, terus kemudian atur kalori dan porsi makannya terbagi. Ini juga penting ya. Pada penderita diabetes, karena kadar insulinnya hanya sedikit dan juga terjadi lonjakan gula darah yang tinggi, kita perlu membagi menjadi beberapa porsi. Kalau misalnya pada orang normal itu 3 kali sehari, maka pada orang yang diabetes itu kita perlu membagi menjadi beberapa porsi. Tetapi jumlahnya tidak bertambah ya, hanya jumlah yang tetap itu kita bagi menjadi kecil-kecil supaya tidak terjadi lonjakan glukosa yang terlalu tinggi di tubuh penderita diabetes. Dan juga tidak membebani pankreas sehingga bekerja seperti kerja rodi karena masuknya makanan yang tiba-tiba. Jadi teman-teman tahu ya kenapa pada penderita diabetes perlu dibagi menjadi beberapa porsi. Kemudian pola pikir, ya ini pada umumnya teman-teman bisa baca supaya hormon kortisol kita tidak terbentuk, tidak dikeluarkan kalau kita mempunyai pola positif thinking. Nah, ini besok yang kita lakukan juga ya. Tertawa 15 menit sehari. Ini penting ini. Kenapa? Karena ini akan menstimulasi terbentuknya hormon-hormon yang 4 tadi ya, serotonin, dopamin, kemudian endorfin. Nah, itu yang membuat kita bahagia dan mempercepat kesembuhan tubuh kita. Makanya itu penting, sangat penting untuk tertawa minimal 15 menit sehari. Nonton film yang lucu-lucu atau besok ikut yoga tertawa. Kemudian pola gerak, olahraga rutin 30 menit 5 kali seminggu. Ini juga penting ya teman-teman. Kenapa harus minimal 30 menit? Dan kenapa harus rutin? Karena kalau kurang dari 30 menit, maka glukosa itu tidak terpakai oleh tubuh. Jadi kadar glukosanya akan tetap. Tetapi kalau kita olahraga 30 menit, maka kadar gula darah dalam tubuh kita itu akan terpakai oleh tubuh. Dan kenapa 5 kali seminggu? Kalau kurang dari ini juga tidak efektif. Gula darahnya juga tidak akan terpakai. Jadi 30 menit 5 kali seminggu ini harus rutin. Kalau tidak dilakukan akan sulit menurunkan kadar gula darah. Kemudian pola tidur yang berkualitas supaya proses regenerasi di tubuh kita akan baik.
Dan ini ya, poin pentingnya adalah minum Samplos dan balur Faras klasik secara rutin dan teratur minimal 3 bulan atau lebih. Serta jalin kerjasama dengan tenaga ahli jika perlu. Jika Anda kesulitan, Anda bisa mendampingi, misalnya terlalu tinggi kadar gula darahnya, dampingi untuk ke dokter atau tenaga ahli sesudah normal. Nah, itu tugas kita itu, supaya apa? Mendampingi sampai benar-benar sembuh. Justru ini kita bisa memberikan manfaat di sini, mendampingi dan juga memberikan edukasi. Atur berat badan optimal ya tadi ya, kalau yang kelebihan MTI tadi, indeks massa tubuhnya lebih dari 23 pelan-pelan diturunkan supaya mencapai yang optimal. Serta penting evaluasi berkala. Cek gula darah rutin, kalau nggak ini, nah pada penderita diabetes saya sarankan ini, supaya kita bisa mengatur, mengecek kadar gula darah kita pada saat kita makan, gula darah acak ya, kemudian pada saat kita puasa. Dan jangan lupa evaluasi gejala diabetesnya, gimana, berkurang atau enggak, atau tambah parah. Nah, kita bisa mengevaluasi kira-kira diabetesnya membaik atau tidak, ini penting. Dan hindari sedapat mungkin paparan radikal bebas. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, percaya dan yakin akan sembuh. Tuhan memberikan penyakit pasti juga dengan beserta obatnya. Kita harus yakin itu. Tugas manusia adalah berikhtiar semaksimal mungkin untuk sembuh. Baik, sebagai penutup dari saya, Samples dan Faras Klasik Natural Oil adalah solusi terbaik untuk menjaga kesehatan. Karena tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti apa-apa. Semoga cukup jelas ya penjelasan singkat dari saya. Silakan kalau Bu Dokter, mungkin saya bacain ya pertanyaannya ya sekalian aja. Waktunya mepet sekali soalnya. Jadinya Bu Dokter jawab singkat-singkat saja karena banyak pertanyaan, mungkin saya bacain satu-satu sebisanya. Mau tanya ya Bu Dok, apakah syaraf yang sudah rusak bisa disembuhkan dengan minum Samples? Itu aja. Baik. Nggak ada hubungannya sih dengan diabetes kayaknya ini. Iya. Oke. Ada hubungannya juga secara tidak langsung ya. Artinya tidak langsung apa? Ya. Ada 3 yang tidak bisa sembuh, yaitu saraf, kemudian jantung, kemudian apa? Sel otak kita. Jadi kalau sudah rusak yang permanen, itu tidak akan bisa sembuh lagi. Jadi maka sangat penting kita menjaga itu. Sebelum itu terjadi. Oke, cukup. Betul. Kakak saya sakit glukoma sudah 10 bulan. Sebentar dulu. Sudah dibalur Faras Klasik Samples 3 minggu ini. Belum ada membaik Dok, apa masih diteruskan balur-balurnya? Atau adakah produk lain untuk glukoma? Ya, baik. 1. Sudah Pertama, sakit glukoma 10 bulan, baru minum Samples 3 minggu. Oke Bu. Oke. Yang pertama, kalau sudah glukoma, tetap harus periksa ke dokter ya, karena itu artinya sudah timbul penyakit. Pakai saran dari dokter mata, lakukan sambil dibantu dengan Samples dan Faras Klasik. Samples akan membantu dari dalam karena sebagai sumber antioksidan yang sangat tinggi dan regenerasi dari sel-sel mata. Kemudian Samples juga akan membantu self healing. Jadi lakukan 3 hal itu, dari dokter dilakukan, kemudian minum Samples dan Faras Klasik. Oke? Oke. Bu Dokter, abang saya sudah pakai insulin. Masih bisa nggak pankreasnya disembuhkan? Begini, secara teori itu termasuk diabetes tipe 1 ya. Tidak bisa memproduksi insulin sehingga butuh tambahan insulin. Oh, berarti itu secara Bu Dokter, berarti orang yang pakai insulin itu pasti tipe 1 enggak kan? Bisa aja dia tipe 2 kan enggak? Bisa saja tipe 2, kemudian karena berat akhirnya menjadi tipe 1. Oh, akhirnya menjadi tipe 1. Ya, bisa seperti itu. Artinya apa? Pankreasnya sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Ya. Nah, secara teori pankreas yang sudah rusak yang tidak bisa menghasilkan insulin pasti tidak bisa sembuh secara teori kedokteran. Tetapi kita tidak bisa melanggar hak prerogatif Tuhan untuk menentukan bahwa kesembuhan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tugas manusia adalah berusaha. Kalau saya, walaupun saya tahu
secara teori bahwa itu tidak bisa sembuh, tetapi saya akan tetap berusaha membantu dengan obat-obat yang berkhasiat. Contohnya dengan Samples Ampun Faras Klasik. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang maksimal. Yang tadinya pankreas itu mungkin hanya tertidur, tidak rusak total, siapa tahu ya, itu bisa bangun kembali, kemudian regenerasi. Ya. Nah, tetap harus usaha maksimal. Oke, Bu. Oke. Jadinya Banyak ya punya, pertanyaannya. Bu, ya. Tes gulanya saya tes gula 126. Apakah tinggi atau normal? Apakah masih boleh saya minum gula? Ya, baik. 126 itu perbatasan. Jadi sudah termasuk prediabetik. Itu gula darah puasa atau gula darah acak? Nggak tahu, nggak ada. Nggak ada keterangannya. Oke, saya anggap Ya. gula darah acak aja ya. Ya. Itu udah termasuk prediabetik. Kalau prediabetik itu kan belum diabetes, tetapi ada potensi untuk menjadi diabetes. Supaya tidak menjadi diabetes, maka yang dilakukan adalah pencegahan-pencegahan yang saya sebutkan tadi. Perbaiki pola hidup, olahraga. Oke. Biasanya yang prediabetik ini dengan mengatur tadi itu akan membaik dalam waktu 3 bulan. Ditandai dengan gula darah yang kemudian menjadi normal dan gejala-gejala lain juga berkurang. Apakah stroke boleh konsumsi Samples? Jawab boleh atau tidak, itu aja. Boleh, Bu? Orang stroke. Stroke-nya di tahap apa? Kalau pada tahap awal, biarkan kondisinya stabil dulu. Oke. Kenapa? Pasca stroke ini untuk Ya, Samplesnya pasca stroke pada saat kondisi sudah stabil boleh masuk. Tetapi kalau masih belum stabil jangan dulu, stabilkan dulu. Oke. Dok, mau tanya, anak saya kalau minum teh atau susu biasanya gatal di bagian belakang lutut. Apakah ini ada hubungannya dengan gula? Apakah bisa konsumsi Samples? Kalau bisa berapa dosisnya? Terima kasih. Ya. Anaknya usia berapa? Saya rasa boleh ya. Boleh, jadi ya. jadi ini boleh. Kalau saya rasa anak kecil biasanya diabetes itu kurang, kecuali yang tipe 1. Tapi tipe 1 itu dari awal sudah kelihatan. Dan diabetes itu seluruh tubuh, tidak hanya di lutut aja. Kalau di lutut aja kemungkinan besar adalah alergi. Alergi sepertinya setiap minum susu lututnya gatal, berarti ya, berhenti. Kemungkinan besar adalah alergi dari susu. Karena ada beberapa orang yang memang tidak tawar terhadap kandungan protein di susu. Ya. Fungsi Samples adalah sebagai sumber antioksidan dan juga baik untuk anak-anak, menambah serat pada anak-anak yang sulit makan sayur. Oke. Samples boleh untuk balita? Balita, Bu? Boleh, nggak masalah. Ya, tetapi mungkin dosisnya bisa dikurangin ya. Separuh aja, boleh ditaburkan di makanannya atau di minumnya. Gangguan ginjal awal-awal cuci darah, boleh Samples? Boleh, tetapi gunakan awalnya pada gini. Biasanya gangguan ginjal itu kan yang cuci darah ada jangka waktu untuk cuci darah. Misalnya hari Senin dan Kamis gitu ya. Kalau seminggu 2 kali. Nah, minumlah Samples 1 hari sebelum cuci darah. Jadi kalau misalnya jadwal berikutnya adalah hari Kamis, minumlah pada hari Rabunya. Kenapa? Karena itu apa? Memperbaiki sel sebelum cuci darah, kemudian meningkatkan stamina. Serta kalau misalnya ada risiko, kalau misalnya, karena ini kan produk baru ya, misalnya si orang itu tidak tahan karena ginjalnya sudah rusak, karena besoknya cuci darah tidak ada risiko. Tidak ada risiko. Tidak ada risiko untuk memperparah kerusakannya, walaupun ini Samples itu tidak akan menyebabkan seperti itu. Tetapi kita kan tidak tahu pada orang yang cuci darah kondisinya seperti apa. Oke. Ini Bu Yosi pertanyaannya mirip. Apakah orang sudah cuci darah bisa minum Samples? Berarti caranya seperti tadi, Bu, ya? Ya. Bolehkah buat anak? Sama juga boleh. Boleh. Saya gula darah 103 terpotong ini, ya, nggak bisa Dok. Ibu saya susah meninggal. Saya lewatin deh. Itu kok susah meninggal? Saya nggak paham maksudnya. Ini saya nggak bisa. Pak Asep nanti ya. Saya baca belakangan ya, saya nggak ngerti maksudnya. Kalau buat anak di bawah 8 tahun, amankah Samples? Aman tadi Bu Dokter bilang. Sudah saya jawab. Semenjak minum Samples, mama saya terlihat sehat. Terima kasih.
Apakah anak-anak bisa minum? Banyak sekali orang tanya anak-anak ini, Bu Ya, Dokter. berarti sayang anak semua ya ini ya. Boleh. Intinya ketika seperti apa anak-anak minum Samples, Bu? Ini kan mumpung banyak orang tanya tentang anak-anak. Ya. Sebenarnya pada saat bagaimana anak-anak itu konsumsi Samples biar nggak juga itu kan. Gini, jadi pada anak-anak sebetulnya antioksidannya itu masih tinggi ya, masih cukup. Pada kondisi normal itu tidak diberi Samples pun tidak apa-apa. Tetapi ada suatu kondisi di mana kita boleh memberikan Samples. Yang pertama adalah anak yang dengan alergi yang sering. Kita bisa memberikan Samples untuk membantu meningkatkan imunnya. Yang kedua, anak-anak yang dengan sulit makan sayur karena ini apa? Kandungan seratnya tinggi. Yang ketiga, hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat flu. Kondisi badannya drop, boleh ditambah dengan Samples ini. Cukup? Oke. Bu, lagi dikit ya. Lagi 2 atau 3. Mama saya diabetes, kolesterol, asam urat, mata rabun, komplikasi diabetes, pulang sakit. Saya kasih Samples 2 kali 3 sehari, balur klasik. Dan masih suntik insulin. Apakah begitu? Apakah cukup 2 kali 3 ini atau gimana, Dok? Gitu. Atau ada yang lainnya? Awal kasih dua tablet dulu ya, kemudian dievaluasi perkembangannya bagaimana. Kalau belum ada boleh ditambahi 3. Dievaluasi lagi minimal pemakaian 3 bulan. Gitu. Tetapi untuk yang sudah rusak parah, kerusakannya ini tidak bisa diperbaiki ya. Contoh seperti saraf yang sudah rusak tidak bisa. Tetapi ini untuk mencegah supaya saraf-saraf yang lain tidak rusak, tidak ikut rusak. Dan yang kalau yang masih setengah rusak ini akan membantu regenerasinya. Makasih Bu ya. Penderita diabetes yang cuci darah, konsumsi Samples baiknya seperti apa dalam 1 hari? Sama seperti tadi? Sama seperti tadi ya. Oke. Menjelang cuci darah ya. Oke. Komplikasi gula dan kolesterol sama juga seperti tadi ya. Alhamdulillah saya konsumsi Samples, asam urat turun. Asam uratnya turun cukup 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Suami saya diabetes konsumsi 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Juga gulanya turun. Oh Bu Haji Alina Hanum. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu. Terima kasih Bu kesaksiannya ya. Ya. Ada banyak lagi yang baru-baru ngetik. Sepertinya nggak usah saya ini Bu ya. Animonya luar biasa ya. Nanti ini apa ini ya? Samples apakah bisa untuk pasien kanker stadium 4 dengan kreatin cenderung tinggi? Nah Bu, ini aja satu deh. Apakah bisa untuk orang kanker stadium 4? Ya. Baik. Ini juga pertanyaan yang sama. Tadi kemarin saya juga dapat pertanyaan ini, boleh. Pertama karena ini untuk apa? Pertama meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua mencegah metastase itu semakin meluas. Pada yang kreatinnya tinggi, ini juga boleh kreatin yang tinggi asal tidak melebihi ya, asal tidak melebihi batas normal, boleh karena ini juga akan meregenerasi dari ginjalnya. Boleh sekali. Apalagi pada pasien yang baru kemo, yang pasien kanker baru kemo. Ini sangat baik karena apa? Kemo itu efeknya adalah banyaknya radikal bebas di tubuh penderita yang baru kemo. Dengan Samples maka ini akan mengurangi dan mempercepat kesembuhannya. Oke. Bu, ini Pak Asep yang tadi kayaknya serius dia tanya ini yang susah meninggal itu. Dok, saya mau tanya, ibu saya sudah meninggal, bukan susah berarti. Dan waktu hidupnya punya diabetes basah. Apakah diabetes ini akan menurun ke anak-anaknya? Dan apakah Samples bisa menjadi solusi untuk hal itu? Ya, dan terus istri saya pernah dioperasi prakanker di mulut rahim. Apakah dengan Samples bisa sembuh dan bagaimana cara pakainya? Terima kasih. Ya. Ini dari Pak Asep tadi ya, Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Asep ya. Baik, secara teori memang diabetes itu bisa menurun. Karena tadi saya sebutkan tadi ya, salah satu predisposisi diabetes adalah genetik. Tetapi ini hanya mempengaruhi sekitar 5%. Sisanya adalah gaya hidup. Jadi contoh seperti Pak Asep punya ibu diabetes, maka kemungkinan besar Pak Asep memiliki gen untuk diabetes.
Tetapi kalau Pak Asep bisa mengatur gaya hidup dengan pola hidup yang sehat, kemudian mencegah dan macam-macam seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah tidak akan berkembang. Dibanding misalnya dia tidak punya gen diabetes, tetapi gaya hidupnya nggak karu-karuan. Akhirnya yang tadinya seharusnya dia tidak ada kecenderungan untuk menjadi diabetes karena gaya hidupnya yang tidak sehat, akhirnya menjadi diabetes gitu. Dan Kemudian untuk istrinya, untuk istrinya boleh. Karena prakanker saya sarankan 3x2 ya, rutin terus-terusan 3 bulan kemudian dievaluasi. Ditambahi dengan minyak klasik lebih bagus, balurkan di area wajib dan kemudian sekitar area daerah kewanitaan. Ibu hamil boleh nggak Bu minum Samples? Boleh. Ibu menyusui? Boleh, nggak masalah. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Kayaknya itu penutup deh Bu. Ya Bu dokter ya. Banyak ya? Ya. Sampai jam berapa nih ya? Udah habis, udah 9:30 Bu. Jadinya ini ada undian. Kayaknya kok pada semangat ya sampai ini. Tidak meninggalkan area ini saya lihat. Silakan Bu dokter tutup sekarang. Saya juga terima kasih banyak. Ini saya terima kasih saya balik sama untuk teman-teman sahabat Faras di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan saya yang sederhana ini bisa membantu teman-teman paling tidak memperjelas tentang penyakit diabetes ini dan bisa menjadi senjata untuk pada saat teman-teman melayani pasien-pasien ataupun konsumen dari teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Dokter untuk pemaparan materinya sangat luar biasa dan itu sangat membuka wawasan kita bersama mengenai diabetes dan bagaimana cara kita untuk mencegah diabetes dan juga bisa menjadi bahan untuk kita promosi di lapangan gitu. Terima kasih untuk Bu Dokter, terima kasih juga untuk Pak Putu. Iya, oke. Malam hari ini kita masih punya. Kartika mau tanya dulu. Iya. Kamu hamil lagi berapa bulan ini? 6 bulan Pak sudah. 6 bulan. Iya. Minum Samples nggak? Minum Pak kalau lagi drop aja. Ya lanjut dah. Iya. Ini kenapa nggak kasih Komang Tri aja jadi MC, kasihan gitu loh maksud saya. Next mungkin Pak Mang Tri nanti yang bakalan ganti. Iya udah, thank you. Iya. Oke, untuk Bapak Ibu semua, kita masih punya undian. Mungkin kita punya door prize itu 20 botol Samples. Nanti kita bakalan undi, tetapi nanti kita bakalan cek juga di partisipan apakah yang berhak untuk yang keluar namanya itu apakah ada di gabung malam hari ini. Jadi kalau dia gabung berarti beliau berhak untuk mendapatkan Samplusnya. Nah, tapi sebelumnya untuk di awal saya akan umumkan dulu untuk bagi pemenang nantinya untuk konfirmasi itu bisa menghubungi di nomor 081 237 421 989. Mungkin nanti akan dimuat di kolom chat ya untuk nomor admin yang bisa dihubungi. Untuk yang berhak mendapatkan undian dan juga untuk Bapak Ibu yang barusan sudah memberikan testimoni untuk klaim hadiahnya. Mungkin bisa kita mulai aja ya undiannya. Bisa ditampilkan. Sudah muncul ya? Mungkin kita mulai aja undiannya. Udah muncul? Share. Oke. Yang pertama, Yuniansyah. Mungkin panitia sambil cek juga apakah yang bersangkutan hadir pada malam hari ini. Yang kedua, Tari. Yang ketiga, Juni Ermawita.
Yang keempat Eka dan kelima Susilawati. Mungkin dicek dulu ya sama panitia apakah yang bersangkutan hadir pada malam hari ini. Atau mungkin yang namanya yang disebutkan boleh di chat aja bilang hadir gitu ya. Oke, baru satu orang yang konfirmasi hadir. Mungkin panitia bisa dicatat dulu mungkin ya untuk namanya, nanti kita ulang undinya berapa kali lagi untuk kita ulang undinya ya. Oke, mungkin kita undi ulang lagi. Vivin Cakrawinata. Andi. Liani, Nunung Nurjana, Aprianto Himawan. Mungkin dicek dulu. Oke, mungkin kita lanjut dulu atau bagaimana, panitia? Lanjut aja dulu ya, udah di-save 2 kali tadi. Oke, mungkin kita undi lagi. Oke, untuk nama pemenang selanjutnya, Dewi, Ninyoman, Paraswati, Dewa Ayu, Erawati, Megawati, dan Marice Clara Rada. Oke. Kita undi lagi. Nama berikutnya yaitu Riani Sartika, Nimade Karyani, Siti Junaidah, Jeffrey, dan Susi. Apakah yang bersangkutan hadir? Oke. Udah. Mungkin ada berapa totalnya yang ada di undian? Kita mulai dari undian pertama. Dari undian pertama, berapa yang tidak ada? Berapa yang harus kita ulang?